Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Larasati dari kelas 3E FHOBB dengan NIM 4012411014. Kewenangan merupakan instrumen yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi. Karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinya, keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Karena wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Kewenangan merupakan lingkup tindakan hukum politik, yaitu tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, pembentukan wewenang, serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur secara jelas perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan, sedangkan dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan hukum atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparat pemerintah tidak memiliki kekuasaan, namun memiliki kewenangan. Kewenangan aparat pemerintah ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindakan pemerintahan. Kewenangan ini selain merupakan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, namun juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan warga negara. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing sifat wewenang yang dimaksud. Yang pertama, ada wewenang terikat. Wewenang terikat merupakan sifat wewenang yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan materi, waktu, dan wilayah wewenang tersebut dapat dilaksanakan. Aturan dasar yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang telah merinci rumusan dasar materi wewenang yang dilakukan, baik hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wewenang yang bersifat terikat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada wewenang fakultatif. Wewenang fakultatif merupakan kategori bebas penyeimbang, yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah. Namun demikian, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut, dan sedikit banyak masih ada pilihan lain, walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan. Yang ketiga, ada wewenang bebas. Wewenang bebas yakni wewenang badan atau pejabat pemerintah dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan yang akan dikeluarkan. Karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.
Dalam penggunaan kewenangan pemerintah sebagai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah pun dapat dibatasi. Menurut A. D. Belinfante 142, tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak berwenang itu ada 3 kemungkinan. Antara lain, yang pertama, tidak berwenang dari segi wilayah. Yang kedua, tidak berwenang dari segi waktu. Yang ketiga, tidak berwenang dari segi materi. Tindakan pemerintahan dikatakan sebagai tidak berwenang dari segi materi, di mana tindakan pemerintahan berdasarkan materi, urusan atau objek yang bukan merupakan kewenangannya atau tindakan pemerintahan yang dilakukan di luar lingkup kewenangannya. Tindakan Ombe Vogt pada hakikatnya merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tidak didasarkan pada wewenang atau melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan tidak berwenang ini merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada wewenang, atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan pemerintahan pada hakikatnya bersumber dari konstitusi setiap negara yang memberikan legitimasi kepada badan-badan negara dalam melakukan fungsi pemerintahan. Kewenangan sebagai kekuasaan hukum bagi tindakan pemerintahan merupakan perwujudan dari supremasi hukum atas suatu negara. Suwoto Mulyo Sudarmo 145 menyebutkan ciri-ciri atribusi kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, pengatribusian kekuasaan menciptakan kekuasaan baru sehingga sifatnya tidak derivatif. Yang kedua, pemberian kekuasaan melalui atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggung jawab. Dalam arti, tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan. Yang ketiga, pemberian kekuasaan melalui atribusi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pada dasarnya pemegang kekuasaan melalui atribusi dapat melimpahkan kekuasaan badan-badan yang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada badan yang memberi kekuasaan. Dalam pemberian atau pelimpahan wewenang atau delegasi, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, delegasi harus definitif. Artinya, delegasi tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Yang kedua, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki, kepegawaian tidak diperkenakan adanya delegasi. Yang keempat, kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan. Artinya, delegasi berwenang untuk meminta penjelasan kepada pelaksanaan wewenang tersebut. Yang kelima, ada peraturan kebijakan. Artinya, delegasi memberikan instruksi atau petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut. Diskresi yang dimiliki oleh aparat pemerintah merupakan konsekuensi dari tuntutan karena wewenang dalam tindakan pemerintah tidak selamanya secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada aparat pemerintah dan merupakan kehendak bebas untuk menentukan penilaian.
Kehendak bebas aparat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi bukan berarti aparat pemerintah dengan bebas menggunakan wewenang. Namun, penggunaan wewenang diskresi memiliki batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis. Kebebasan interpretasi merupakan kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam menafsirkan undang-undang. Pejabat pemerintah dalam melakukan kebebasan interpretasi didasarkan pada metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sejarah hukum, sistematis, interpretasi teleologis, dan sebagainya. Batasan terhadap kebebasan interpretasi merupakan bentuk kewenangan terikat yang tidak perlu dilakukan interpretasi hukum terhadap norma hukum yang telah jelas. Adanya kebebasan bagi aparat pemerintah dalam wewenang diskresi untuk melakukan kebebasan pemerintahan dalam bentuk A. Kebebasan intervensi, B. Kebebasan penilaian, C. Kebebasan kebijaksanaan.